Perkenalkan kami dari kelompok 21. Di sini kami akan menjelaskan sistem interkoneksi dan bus. Anggota-anggotanya dari saya tuh Laudi Nuribinandaru dari Provinsi 5 dan partner saya Dias Priscilla Darmawan dari NPM 21. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama itu struktur interkoneksi, yang kedua jenis pertukaran data, yang ketiga struktur bus, yang keempat prinsip operasi bus, yang kelima elemen perancangan bus, yang enam contoh perancangan bus. Yang pertama yang kami akan jelaskan adalah struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen seperti CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Struktur interaksi ada 3, yaitu yang pertama CPU, yang bertugas membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan signal-signal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan, juga menerima signal-signal interrupt. Yang kedua, memori. Memori umumnya terdiri dari N word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. 0, 1, N dikurangi 1. Sifat operasinya ditandai oleh signal kontrol read and write. Yang ketiga, IO, atau bisa dibaca IO, umumnya operasi itu baca dan tulis. Terdapat lintasan data eksternal bagi input dan output data. Dengan suatu perangkat eksternal, modul IO juga dapat mengirimkan signal interrupt ke CPU. Jenis pertukaran data. Struktur interaksi harus menggunakan jenis perubahan berikut ini. Yang pertama, memori ke CPU. CPU membaca instruksi atau satuan data ke memori dari memori. Yang kedua, CPU ke memori, CPU menulis satuan data ke memori. Yang ketiga, I/O ke CPU. CPU membaca data dari perangkat I/O melalui sebuah modul I/O. Yang keempat, CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat I/O. Yang kelima, I/O ke memori atau dari memori ke I/O. Modul I/O diizinkan untuk saling bertukar data secara langsung dengan memori tanpa melalui CPU yang menggunakan direct memory access, yaitu DMA. Ini adalah gambarnya. Struktur bus. Struktur bus yang pertama ada data bus. Lintasan bagi perpindahan data antar modul. Address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Ketiga, control bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Koneksi bus menangani komunikasi data antara modul memori utama, cache memori pada prosesor, dan semua piranti I/O atau I/O yang tersambung pada mainboard komputer melalui expansion bus interface. Yang kedua, bus lokal, pengantar data antara cache memori dan CPU. Yang ketiga, bus ekspansi, saluran utama bagi setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard seperti NIC, SCSI controller, peralatan lainnya seperti modem, piranti serial, dan paralel seperti mouse, keyboard, dan printer. Nah, selanjutnya ada prinsip dari operasi bus. Prinsip dari operasi bus ini dibagi menjadi 2, yaitu mengirimkan data dan meminta data. Nah, yang pertama, mengirimkan data, caranya yaitu meminta penggunaan bus. Lalu selanjutnya apabila permintaan tersebut telah disetujui, maka modul akan memindahkan data ke modul yang dituju. Lalu selanjutnya meminta data. Yang pertama, meminta untuk penggunaan bus. Yang kedua, mengirimkan permintaan ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat. Nah, yang ketiga, menunggu modul mengirimkan data. Nah, selanjutnya ada elemen perancangan bus. Elemen perancangan bus ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan jenis bus, metode arbitrasi, dan metode pewaktu atau timing. Nah, yang pertama jenis bus. Jenis bus ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada dedicated bus. Bus ini hanya dapat digunakan untuk mengirimkan data tertentu. Sedangkan multiplex bus ini mampu melakukan tugas untuk berbagai informasi yang berbeda, baik data, alamat, maupun sinyal kontrol. Nah, yang kedua ada metode arbitrasi. Metode arbitrasi ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, tersentralisasi.
pengontrol bus sentral atau yang bertugas untuk mengendalikan setiap aktivitas penggunaan bus oleh modul. Yang kedua ada terdistribusi. Setiap bus memiliki logika pengontrol akses yang berfungsi untuk mengatur pertukaran data melalui bus. Lalu yang ketiga ada metode pewaktu atau timing yang dibedakan menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus ini adalah metode yang eventnya ini penggunaan saluran bus dilakukan secara serempak dan teratur berdasarkan sebuah clock. Sedangkan asinkronus ini, setiap eventnya, penggunaannya ini, salurannya memperhatikan proses yang telah terjadi sebelumnya. Nah, selanjutnya ada contoh bus. Yang pertama ada bus PCI atau Peripheral Component Interconnect, adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus peripheral yang memiliki kinerja tinggi untuk sistem input atau output. Nah, contohnya ada video adaptor, NIC, dan sound card. Yang kedua, ada bus USB atau Universal Standard Bus, adalah peralatan yang memiliki kecepatan rendah, seperti keyboard, mouse, dan printer. Nah, sebenarnya bus ini adalah peralatan yang memiliki kecepatan tinggi, namun namun ada juga kecepatan rendah. Maka dari itu, 7 vendor komputer, yaitu Compaq, DCI, IBM, dan sebagainya bersama-sama merancang bus tersebut. Yang ketiga ada bus SCSI, yaitu Small Computer System Interface, merupakan interface standar untuk drive atau CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal yang berukuran besar. Nah, sekian adalah presentasi dari kelompok 21 tentang materi sistem interkoneksi dan bus. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.